Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muarya Sinaga beserta Dio Pranata ingin menjelaskan mengenai taklid dan mazhab. Adapun pokok pembahasan pertama yaitu pengertian taklid. Asal-usul istilah taklid, sejarah munculnya taklid, dan sebab terjadinya taklid. Dan pokok pembahasan yang kedua adalah mazhab, yaitu pengertian mazhab, latar belakang munculnya mazhab, tujuan bermazhab, dan pentingnya bermazhab imam yang 4. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan langsung oleh teman saya, Dio Pranata. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian taklid. Taklid menurut bahasa adalah mengikuti orang lain tanpa berpikir. Sedangkan taklid secara syarah adalah melaksanakan pendapat orang lain tanpa disertai hujat yang kuat. Misalnya, orang awam yang mengambil pendapat orang mujtahid, atau orang mujtahid yang mengambil pendapat mujtahid lainnya. Materi selanjutnya itu mengenai asal-usul istilah. Periode ini disebut sebagai periode taklid karena para fuqaha pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada kandungan mazhab yang sudah ada, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta mazhab lainnya yang sudah mencapai tahap kemajuan dan sudah dibukukan bersamaan dengan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Sejarah munculnya taklid. Bagi orang yang mengamati perjalanan syariat Islam pada fase ini, tentu akan mendapati bahwa jiwa kemandirian sebagai para fuqaha sudah mati dan beralih pada taklid, tanpa ada semangat untuk mencari terobosan dan kreativitas baru. Mereka telah meletakkan diri pada ruang yang sempit, yaitu ruang mazhab yang tidak boleh dilewati apabila dilompati, apalagi dilompati, sehingga mereka hanya ikut-ikutan atau taklid saja. Walaupun fase ini penuh dengan semangat taklid, namun sebenarnya masih ada beberapa ulama yang memiliki kemampuan untuk berijtihad dan mengistinbatkan hukum seperti pendahuluan mereka. Akan tetapi mereka sudah menutup celah dan merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu para ulama mazhab. Hal ini disebabkan tidak ketakwaan dan kewaraan mereka, sehingga lebih memilih berputar di atas bahtera fikih yang sudah ada. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Abu Al-Hasan Al-Karhi, Abu Bakar Ar-Razi dari kalangan mazhab Hanafi, Ibnu Rusyid Al-Qurtubi dari mazhab Maliki, Al-Juwaini, Imam Al-Haramaini, dan Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i. Sebab-sebab terjadinya taklid itu ada 4 macam, yaitu yang pertama pembukaan kitab mazhab, yang kedua fanatisme mazhab, yang ketiga itu jabatan hakim, dan keempat itu ditutupnya pintu ijtihad. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengertian mazhab. Mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dikatakan mazhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang yang menjalaninya menjadikannya
sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya. Bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Untuk selanjutnya yaitu tujuan bermazhab. Apa sih tujuan bermazhab itu? Bermazhab itu sangat penting bagi orang-orang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut atau upaya penimpulan dilakukan berdasarkan usul al-mazhab yang diyakininya. Untuk materi selanjutnya yaitu latar belakang munculnya mazhab. Mazhab muncul karena banyaknya para sahabat Nabi yang pindah tempat dan terpencar ke negara yang baru. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah memecahkan suatu masalah sulit dilaksanakan. Maka terjadilah banyak perbedaan pendapat antara para sahabat. Untuk materi yang terakhir yaitu 4 mazhab. 4 mazhab dalam memecahkan hukum perkara yang harus diketahui. Imam 4 mazhab yang dimaksud adalah para imam yang hasil pemikirannya sangat berpengaruh dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Mereka adalah Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal. Alasan NU hanya menganut sebanyak 4 macam mazhab adalah dikarenakan terdapat kemiripan dari cara melakukan ijtihad yang berada di antara 4 macam mazhab dengan 4 macam bentuk sahabat Khulafaur Rasyidin. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian yang kurang baik, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, kami mohon ampun. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan sebuah quotes dari salah satu karakter anime favorit saya, yaitu Monkey D. Luffy, yang mana dalam bahasa Indonesia yaitu menyendiri lebih menyakitkan dari menerima luka. Quotes ini disampaikan kepada orang-orang yang suka menyendiri. Baiklah, itu saja saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 確かめたのなら伝説じゃない